Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang terus memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Pagi ini kembali kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus kembali menegaskan pentingnya mereka menjaga tubuh mereka sebagai bait Allah. Ia menanggapi pemikiran yang berkembang saat itu, di mana orang-orang menganggap bahwa mereka bebas untuk melakukan apa saja dengan tubuh mereka, termasuk tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini berkaitan dengan dosa percabulan atau dosa seksual. Kita tahu bahwa di kota Korintus, masalah percabulan, masalah free sex itu adalah sesuatu yang biasa. Karena di kuil-kuil mereka menyediakan wanita-wanita penghibur sebagai bagian dari ritual penyembahan mereka kepada dewa-dewi mereka. Demikian juga dalam budaya Korintus, mereka melihat hal seksual dan juga masalah makan itu tidak lebih dari suatu kesenangan, suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Bagi mereka masalah seksual adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang bebas mereka lakukan. Karena itu Paulus dalam bagian ini menasihati mereka bahwa semua hal mereka bisa lakukan secara bebas. Tetapi di dalam kekristenan, kebebasan itu haruslah satu kebebasan yang bertanggung jawab. Satu kebebasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Paulus mengutip perkataan yang tren atau perkataan yang mereka sering katakan di dalam kondisi pergaulan mereka sehari-hari, yaitu segala sesuatu halal bagiku. Rasul Paulus mengatakan betul segala sesuatu halal bagimu, tetapi pertimbangkan apakah itu sesuatu yang bermanfaat, apakah itu sesuatu yang membangun. Kebebasan yang diberikan oleh Kristus bukan berarti kita bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan manfaatnya, tidak tanpa mempertimbangkan sebab akibat. Sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengatakan mereka dipanggil untuk hidup bebas di dalam batasan, yaitu firman Tuhan. Karena itu selanjutnya Rasul Paulus katakan bahwa ingatlah bahwa dalam tubuhmu itu tinggal Roh Kudus. Dan tubuh kita itu bukan milik kita sendiri. Karena ada Kristus, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Tubuh kita itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Allah. Di mana Allah telah membayar dengan harga yang mahal, yaitu melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Kristus. Karena tubuhmu telah dipersembahkan oleh Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka haruslah engkau menggunakan tubuhmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam dirimu, dalam tubuhmu itu ada Roh Kudus yang tinggal. Maka haruslah engkau menjaga kekudusan hidupmu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk melihat bahwa tubuh kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Dan kita harus menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menggunakan tubuh kita untuk hidup di dalam dosa. Jangan menggunakan tubuh kita untuk percabulan. Jangan menggunakan tubuh kita untuk dosa-dosa yang lain. Tetapi marilah kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami di dalam segala aktivitas kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.